Shalom. Sebelum mulai ibadah, kita mau lihat dulu cuplikan kegiatan Cool GBI Miracle Service Pondok Cabe. Check this out. Ya, seringkali dalam doa kita nggak tahu permintaannya yang bagaimana, permohonannya seperti apa, ya. Sekarang kita mau ungkapkan nama Tuhan, jadi kita nggak tahu, permintaan apa ya, permohonan apa. Tapi Roh Kudus lah yang membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, jadi ada orang yang sedang menghadapi satu pergumulan hebat, dia itu nggak bisa berkata-kata lagi gitu ya. Dia taunya dia hanya, pokoknya, merasakan bagaimana kebesaran Tuhan gitu. Terus nggak bisa ngomong lagi, hanya nangis dan memuji Tuhan. Jadi Roh Kudus itulah yang membantu kita. Jadi dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin bukan karena kita nangis tuh, jangan karena masalah kita itu terlalu besar. Jadi ya, Tuhan, aku nggak sanggup, masalah itu kok kayaknya gede banget, sehingga kita nggak bisa melihat Tuhan kita yang besar bekerja. Ya, yang kita ingat tuh ya masalah kita. Jadi banyak kadang anak Tuhan itu kalau datang ke gereja, kenapa dia nggak mengalami satu perubahan? Karena yang dia datang dengan membawa satu masalah, satu beban, pulang juga dia akan bawa kembali masalahnya. Karena apa? Dia tidak fokus untuk menyenangkan Tuhan. Nah, gimana? Seru kan? Yuk join dalam Cool Online GBI Miracle Service Pondok Cabe. Di situ kita dapat bersekutu bersama, saling menguatkan dan mendoakan. Biar di tahun ini hidup kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus
yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62 sampai 66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita kami di dalam Engkau. Dan biarlah Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau memuji Allah kita yang perkasa. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala dunia
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang disampaikan biar boleh jadi rema bagi kita semua. Mari sama-sama kita berdoa biar kemenangan boleh terjadi dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama angkat tanganku, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, oh Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Biar musik saja sembah Tuhan. Oh, la 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 ya si la 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 la. Haleluya, haleluya. Biar kemenangan terjadi dimanapun kami berada saat ini. Oh, Bapak Ibu Saudara ada di rumah-rumah, kemenangan pasti terjadi, kebebasan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau adalah sumber kekuatan kami, Kau adalah tempat perlindungan kami, kota benteng kami Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Oh, terus sembah Dia
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, oh namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari katakan, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Memuliakan namamu Tuhan, mulia namamu, mulia-mulia Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau layak Tuhan, layak dipuji. Haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Haleluya. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya ingin menyampaikan selamat Hari Paskah. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sungguh Allah yang baik, sangat baik buat kami. Kami ingin menyampaikan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami, berkati kami, lindungi kami, sertai kami ya Bapak. Ampuni kami apabila kami ada salah. Engkau juga urapi hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Pakai lebih lagi ya Tuhan Yesus. Melalui firman ini ya Tuhan, mukjizat-Mu terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, saya ingin menyampaikan sedikit firman mengenai jangan mengeluh. Kalau mengeluh, semua orang pasti mengeluh. Apalagi dalam kondisi yang sulit, yang susah. Pasti semua orang pasti mengeluh. Sampai ada satu pertanyaan. Mengeluh apa dosa, Pak? Jadi, kalau soal mengeluh, dulu ya, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, sebelum saya pelayanan, saya sering mengeluh. Waktu saya kecil, orang tua saya sudah nggak ada. Saya sering melihat orang lain punya mobil, punya rumah, punya orang tua. Saya mengeluh. Hidup kok susah begini ya. Hidup kok sulit begini ya. Orang-orang punya rumah, punya mobil, punya orang tua. Tapi saya tidak punya, saya menangis. Tapi sejak saya mengenal Tuhan Yesus, saya percaya, saya yakin. Saya ikut Tuhan Yesus, saya pelayanan, berkat berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Ada satu cerita. Seorang kakek, dia ingin beli sepatu, tapi nggak punya uang. Dia mengeluh, aduh sepatu sudah rusak, mau beli nggak punya uang. Dia mengeluh terus. Pada suatu saat, ada bapak-bapak, dia nggak punya kaki. Dia ketemu kakek ini. Dia ceria. Dia senang. Dia selalu mengucap syukur. Karena apa? Dia tidak mengeluh. Akhirnya kakek ini down. Dia merasa orang ini nggak punya kaki, tapi selalu mengucap syukur. Mengucap syukur. Itu penting buat kita. Saya sama anak-anak saya selalu memberi satu pengertian, selalu memberi saran, masukan. Hidup harus dijalani dengan mengucap syukur. Tidak boleh mengeluh. Harus mengucap syukur, tidak boleh mengeluh. Seperti contoh, sering kalau kita tinggal di perumahan, sering tetangga beli mobil baru, rumah dibangun terus, beli rumah sampingnya. Kita kalau melihat itu, waduh rasanya kecil hatinya. Mengeluh. Kapan ya saya bisa seperti orang ini ya? Jadi ibaratnya
rumput tetangga itu lebih hijau. Tapi kita nggak boleh mengeluh. Karena kalau mengeluh, Tuhan pasti marah. Jadi hidup itu harus bersyukur. Saya sejak diproses sama Tuhan, saya ikut pelayanan Tuhan, ikut melayanin pekerjaan Tuhan. Setiap bangun tidur, saya dengan istri, dengan keluarga, selalu mengucap syukur. Bapak, kami mengucap syukur. Kalau saat ini saya diberi kehidupan, saya diberi menghirup udara yang segar, saya diberi pemandangan yang indah, dapat makan minum secukupnya, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, harus mengucap syukur dalam hidup ini. Jadi kita nggak boleh mengeluh, harus mengucap syukur. Pengertian mengeluh itu ialah mengeluh adalah mengungkapkan ketidakpuasan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak salah. Dan kita tidak melakukan apapun untuk memperbaikinya. Jadi dalam kehidupan kita, saya sering sharing dengan istri saya. Dalam hidup ini kita diberi talenta. Kita harus memperbaiki dalam kehidupan ini. Kita harus semangat. Tuhan itu pasti memberkatin kita. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan pasti memberkati. Jadi, kita nggak boleh mengeluh. Bahayanya yaitu sikap suka mengeluh. Kalau bahayanya sikap suka mengeluh, yaitu mengeluh itu merupakan dosa. Tuhan itu benci jika kita mengeluh. 1 Tawari 16 ayat 34 dikatakan, firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita harus bersyukur. Yang kedua, Tuhan itu benci jika kita mengeluh. Di Bilangan 11 ayat 1 dikatakan, murka Tuhan itu bangkit. Karena apa? Bangsa Israel itu yang dipimpin oleh Musa untuk keluar dari Mesir, masuk tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah, bangsa Israel selalu mengeluh. Di ayat 10 dikatakan, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya. Musa menangis. Lalu Tuhan marah. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Jadi, kalau kita mengeluh, itu berdosa. Ya, kita nggak boleh mengeluh. Terus yang ketiga, mengeluh itu membuat hidup kita itu semakin berat. Kenapa? Kita harus mengucap syukur. Hidup, bangun tidur mengucap syukur, kita berdoa. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Jadi kita harus bersyukur. Ya. Kalau mengeluh terus kita akan semakin berat. Mazmur 38 ayat 9 dikatakan, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Tuhan itu tahu keinginan kita. Dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jadi keluh kesah kita itu nggak tersembunyi, nggak dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tahu. Cuman waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita harus mengucap syukur dalam hidup ini. Tidak boleh mengeluh.
Ya. Jadi dalam kehidupan kita tidak boleh mengeluh. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Sebelumnya saya mau masuk dalam kesimpulan. Dalam kesimpulan kita, yang pertama, kita hanya perlu bertobat. Kalau kita hidupnya selalu mengeluh, ya, ada teman saya itu hidupnya selalu mengeluh. Melihat orang lain berhasil mengeluh. Melihat orang lain punya uang mengeluh. Ya. Jadi kita hanya perlu bertobat. Sejalan dengan Tuhan dan mengetahui bahwa sikap suka mengeluh adalah dosa. Dan berpaling dari sikap buruk tersebut serta memohon ampun kepadanya. Jadi kita harus minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam kehidupan kita penting. Tidak boleh mengeluh. Jadi ini firman Tuhan yang sampaikan, Tuhan Yesus memberkatin. Sebelum kita menyudahin firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau sungguh Allah yang baik. Berkati kami, lindungi kami, sertai kami. Berkati juga hamba-hambamu yang mendengarkan firman-Mu. Kami yakin, kami percaya, mukjizat-Mu terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa dahulu. Mungkin di antara kita masih ada ganjalan, ada masalah, ada dosa. Kita minta ampun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita akan selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami dapat menikmati perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Bapak, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan ampuni kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami. Mungkin masih ada ganjalan yang belum terselesaikan. Kiranya Tuhan ampuni ya Tuhan. Berkati kami, lindungi kami dan sertai kami. Mukjizat-Mu terjadi ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia.
Sembah dia, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami. Melalui tubuh dan darah ini ya Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga berkati hamba-hambamu semuanya ya Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mukjizat-Mu terjadi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal. Shkia baba 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 baba. Shkia baba baba baba. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah membawa berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis yang kudus. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.